Bab 804. Klan Abadi Terpilih. Sejumlah besar orang terbang keluar dari kelompok bangunan tersebut. Ada pria dan wanita di antara mereka yang mengenakan pakaian biasa. Namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat dan melihat dari jauh. Di antara bangunan di bawah, ada anak-anak dengan mata terbelalak menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat orang-orang ini, dia terkejut. Jelas sekali ada seluruh suku klan abadi yang terbengkalai di sini. Mereka telah berada di sini untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan telah berkembang biak hingga sekarang. Orang-orang yang terbang terus mundur saat Wang Lin mendekat. Mereka takut untuk mendekat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang tua yang memimpin Wang Lin segera menjadi murung. Dia berbicara dalam bahasa yang aneh kepada orang-orang yang terbang keluar. Orang-orang yang terbang diam-diam merenung dan kemudian menyebar. Orang tua itu dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Surgawi atas, lewat sini, disinilah keluargaku tinggal." Saat lelaki tua itu berbicara, dia turun dari langit, mendarat di gedung tertinggi, dan dengan hormat berdiri di samping. Ketika Wang Lin mendarat, matanya bersinar dan perasaan ilahi menyebar. Meskipun dia yakin tidak ada bahaya, dia tetap tidak masuk dan perlahan berkata, "Ini baik-baik saja, tidak perlu masuk ke dalam." Orang tua itu terkejut dan menunjukkan ekspresi pahit. Dia mengangguk dan tidak mencoba memaksa Wang Lin masuk. Para anggota klan abadi yang terbengkalai berkumpul di langit dan menatap Wang Lin dengan tatapan tegang. Surgawi atas, orang tua itu belum selesai berbicara sebelum dia disela oleh Wang Lin. Wang Lin tampak tenang saat menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Mengapa mata orang-orang ini dipenuhi rasa takut saat melihatku?" Kepahitan semakin kuat di wajah lelaki tua itu. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas dan berkata, "Sudah lama sekali sejak seseorang dari alam surgawi datang. Seolah-olah Raja Langit telah meninggalkan kami. Saya yang tertua di sini, tapi sejujurnya, Anda adalah makhluk surgawi pertama yang saya lihat. Jika bukan karena catatan yang tertinggal di klan abadi pilihanku, bahkan aku pun tidak akan mengenali makhluk surgawi, apalagi anggota suku lainnya." Wang Lin tidak berbicara dan hanya dengan tenang menatap lelaki tua itu. Orang tua itu ragu-ragu dan berbisik, "Klan saya mengikuti perintah Raja Surgawi Riang untuk menjaga Tunku Yin misterius. Namun, sejak 30.000 tahun yang lalu, Tunku Yin misterius telah dibuka setiap 100 tahun sekali. Setiap kali dibuka, akan mengeluarkan kabut hitam dalam jumlah besar. Kabut hitam akan berubah menjadi binatang iblis, dan yang kuat bisa mengambil bentuk manusia. Anggota klanku yang tak terhitung jumlahnya mati karena binatang kabut berbentuk manusia ini. Itulah sebabnya hampir setiap orang asing yang muncul adalah monster kabut ini. Adapun orang-orang di klan saya, karena tato kami, binatang kabut tidak bisa berubah menjadi kami. Namun, sebagai hasilnya, tidak ada orang lain selain saya yang dapat mengetahui apakah Anda makhluk surgawi atau makhluk kabut. Bahkan sekarang beberapa dari mereka tidak mempercayai kata-kataku." Orang tua itu mengatakan alasannya sambil menghela nafas panjang. Wang Lin sedikit mengangguk. Orang tua itu punya kredibilitas. Dikombinasikan dengan semua yang telah terjadi dan ekspresi orang-orang, ada beberapa logika dalam perkataan lelaki tua itu. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian dengan tenang bertanya, "Di mana Tunku Yin yang misterius?" Orang tua itu dengan hormat berkata, "Itu berada di area terlarang di klan saya. Apakah Upper Celestial ingin pergi sekarang?"
Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Dia ingin melihat apa sebenarnya Tunku Yin misterius itu. Orang tua itu hendak berbicara, tetapi tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan di langit. Leluhur Ti Dak bisa membawa orang ini ke Tunku Yin misterius. Suara ini seperti guntur yang bergema di langit. Seorang pria setinggi hampir 10 kaki berjalan melewati kehampaan. Tubuh bagian atasnya dipenuhi tato yang menyebar dan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan leher dan wajahnya hampir seluruhnya tertutup tato. Ada tanaman berdaun 13 bergerak di antara alisnya. Ini memberinya aura setan. 13 daun. Mata Wang Lin menyipit. Dari ingatannya, anggota klan abadi tertinggal terkuat di planet Suzaku memiliki 11 daun. Setara dengan seorang kultivator yang korporeal, ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan dingin menatap pria itu. Pria kekar ini tiba dengan beberapa langkah. Penampilannya menyebabkan anggota klan abadi yang ditinggalkan di sekitarnya bersorak, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Orang tua di samping Wang Lin tiba-tiba berteriak, "Ta San, tunjukkan rasa hormat kepada dewa." Mata lelaki kekar itu menjadi dingin ketika dia menatap lelaki tua itu dan mencibir. "Leluhur, kamu sudah tua, apakah kamu sudah gila karena memikirkan tentang benda langit? Kemungkinan besar tidak ada makhluk surgawi di dunia dan semua catatan yang ditinggalkan nenek moyang hanyalah palsu. Jika ada makhluk surgawi, mengapa klan saya belum pernah melihat makhluk surgawi selama bertahun-tahun?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi muram dan dia berteriak, "Diam. Klan abadi terpilih adalah pembawa pesan para dewa. Jika makhluk surgawi tidak ada, lalu bagaimana klan kita bisa ada? Selain itu, batu giok surgawi dari Raja Surgawi ada di sana, apakah kamu berani untuk tidak mempercayainya?" Meyakini, yang disebut Raja Surgawi hanyalah sisa perasaan ilahi dari kekuatan seseorang. Bagaimana itu bisa membuatku percaya? Daripada mempercayai perasaan ilahi yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, saya lebih percaya pada kekuatan saya sendiri. Pria kekar itu menggenggam tangan kanannya. Matanya dipenuhi keyakinan. Bid'ah. Tubuh lelaki tua itu gemetar saat dia mengatupkan giginya. "Kamu, jadi bagaimana jika itu bid'ah? Surgawi? Surgawi? Klan saya telah berada di dalam Netherbis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjaga Tunku Yin misterius seperti yang diinstruksikan oleh batu giok surgawi. Tapi apa yang kami dapatkan sebagai imbalannya? Itu adalah monster kabut dari dalam Tunku Yin misterius dan kematian anggota klanku. Di manakah para makhluk surgawi ketika binatang kabut membunuh klan saya? Leluhur, jangan menyebut benda langit lagi. Bahkan jika orang ini benar-benar seorang surgawi, maka hari ini, saya, Ta Sen, akan membunuh seorang surgawi." Saat pria kekar itu berbicara, matanya tiba-tiba tertuju pada Wang Lin dengan tatapan dingin. Dia mengambil langkah ke depan, tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin, dan melayangkan pukulan. Setelah dia melontarkan pukulan tersebut, terjadi serangkaian ledakan dan serangkaian tato muncul. Tato-tato itu berjajar di sekitar pria kekar itu seolah-olah sedang membentuk formasi misterius. "Surgawi, keluarkan kekuatan surgawi Anda dan biarkan saya melihat mengapa Anda memenuhi syarat untuk disebut surgawi." Mata Wang Lin sangat dingin. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang klan abadi yang terbengkalai. Dia jelas bukan seorang saman, dia adalah seorang yang fokus pada pemberdayaan tubuh mereka.
Bab 805. Binatang kabut. Saat pukulannya mendekat, Wang Lin segera menyadari bahwa udara di sekitarnya sepertinya telah mengeras. Seolah-olah pukulan itu membawa kekuatan misterius yang menutup semua kemundurannya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan tenang berkata, "Itu tidak buruk, tapi masih belum cukup." Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan dengan lembut melangkah maju. Serangkaian poni tiba-tiba muncul di bumi di bawah Wang Lin dengan kaki sebagai pusatnya. Itu menyebar dengan sangat gila dan kekuatan yang menyegel mundurnya Wang Lin segera runtuh. Semua belenggu di sekitar Wang Lin hancur dengan suara seperti cermin pecah. Kekuatan yang hancur menyapu seluruh Wang Lin ke belakang. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Dia segera merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya dan tubuhnya melambat. Wang Lin mengambil satu langkah dan tiba di hadapan pria kekar itu dalam sekejap. Tangannya menyentuh dada pria kekar itu, menyebabkan pria kekar itu mundur tanpa sadar. Tato di tubuh pria kekar itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pria kekar itu mundur puluhan langkah. Meski tidak ada luka yang terlihat pada pria kekar itu, bagian dalam tubuhnya seperti badai. Namun karena tatonya, penyakitnya tidak serius, jadi dia akan pulih setelah istirahat sejenak. Pria kekar itu mengungkapkan ekspresi galak saat dia mengaum dan tangannya menyentuh dadanya. Gemuruh keras bergema di seluruh area. Di saat yang sama, tato di tubuhnya mulai bergerak gila-gilaan dan keluar dari tubuhnya satu persatu. Dia dikelilingi oleh tato yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terlihat sangat mengejutkan. Pria kekar itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Tato di sekelilingnya mengikutinya saat dia menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh pria kekar itu tidak bisa dibandingkan dengan pengawal surgawinya, tidak banyak perbedaannya. Ekspresinya netral saat dia menyeringai dan kaki kanannya melangkah maju. Dia sepertinya melintasi jarak yang jauh dan langsung menjadi sangat dekat dengan pria kekar yang datang. Saat mereka mendekat, tangan kanan pria kekar itu teracung. Pada saat ini, dunia di sekitar mereka tampak bergetar. Tato di sekitarnya bersinar terang seperti mantra dan menyerang Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan kanannya dan mantra stop surgawi diaktifkan. Tubuh pria kekar itu segera berhenti, dan di saat yang sama, jari Wang Lin menekan dada pria kekar itu sekali lagi. Tubuh pria kekar itu terlempar dengan keras. Dia batuk seteguk darah dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun tato di sekujur tubuhnya juga didorong ke belakang. Saat ini dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua anggota klan di sekitarnya juga terkejut menyaksikan pertempuran ini dan benar-benar diam. Nenek moyang klan abadi terpilih menjadi cemas dan dengan cepat berkata, "Surgawi atas, tolong jangan marah dan biarkan Tasan hidup." Tidak dibutuhkan. Pria kekar itu mendarat di tanah dan terus mundur. Baru setelah dia mundur 100 kaki, dia akhirnya menenangkan diri. Dia meraung saat kedua tangannya membentuk segel dan dia tanpa ampun memukul dadanya. Semua tato di sekelilingnya mulai bergerak aneh dan dengan cepat kembali ke pria kekar itu. Namun, mereka tidak kembali ke kulitnya melainkan membesar. Segera, tato itu membentuk baju zirah hitam di sekelilingnya. Saat armor itu muncul, ada aura gelap. Bahkan ada ilusi samar yang muncul di belakang pria kekar itu seolah-olah itu adalah dewa iblis. Nenek moyang klan abadi terpilih menghirup udara dingin dan berseru, "Armor roh surgawi."
Kamu berhasil menyempurnakan satu set armor roh. Mata Wang Lin menyipit. Dia agak familiar dengan baju besi ini. Itu sangat mirip dengan baju besi yang dipakai oleh iblis yang tersebar. Satu-satunya perbedaan adalah energi iblis dari armor itu tidak sekuat itu. Seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan lain. Pria kekar itu mengaum dan menyerbu keluar. Pada saat ini, karena baju besi dan ukuran tubuhnya, dia tampak seperti raksasa yang ganas. Jika seseorang penakut, mereka akan terguncang melihatnya. Armor hitam itu memancarkan aura yang menakjubkan. Saat pria kekar itu maju ke depan, ilusi di belakangnya menunjukkan ekspresi yang galak. Saat dia menyerang, tangan kanannya melayang. Pukulan ini lebih kuat dari gabungan dua pukulan sebelumnya dan jauh lebih mengesankan. Pada saat ini, ilusi di belakangnya berubah menjadi untaian gas hitam dan melingkari tangan kanannya. Ketika pukulan ini terbang, itu menciptakan ledakan sonik dan aura mengejutkan datang ke arah Wang Lin. Di saat yang sama, gas hitam dari ilusi berubah menjadi tengkorak. Ia menyeringai saat mencoba melahap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan tenang menatap pria kekar itu. Dia membuka mulutnya dan sebutir pasir beterbangan. Itu berubah menjadi pecahan stempel selebar 1000 kaki dan menghantam pria kekar itu. Ini adalah pertama kalinya stempel pecahan langit muncul di luar alam surgawi. Ketika itu muncul, energi spiritual surgawi yang kaya memenuhi udara. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berlutut dan mulai memuja pecahan itu. Bahkan mata pria kekar itu menunjukkan keraguan sesaat. Namun, sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan tidak ragu lagi. Pukulannya mendarat tepat pada pecahan yang menghalangi jalannya. Istirahatlah untukku. Pukulan itu dilempar keluar dan mendarat dengan keras. Fragmen itu tidak bergerak sama sekali, tapi pria kekar itu terbang mundur. Tubuhnya gemetar saat dia batuk darah dan terus mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka benda ini akan sekuat ini. Tidak hanya kekuatan penuhnya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi serangan baliknya menyebabkan energi dan darah di tubuhnya menjadi gila. Ilusi iblis pada pukulan pria kekar itu juga menghilang karena keterkejutannya. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk dengan tangan kanannya. Pecahan itu terbang ke udara dan tanpa ampun jatuh. Seruan tajam bergema di seluruh dunia. Saat pecahan itu turun, pria kekar itu mengeluarkan suara gemuruh. Kedua tangannya terangkat ke langit seolah berusaha memblokirnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Jatuh." Fragmen itu tiba-tiba menghantam tanah. Gemuruh keras tiba-tiba meletus dan seluruh benua bergetar. Sejumlah besar retakan muncul di benua itu. Saat retakan ini berpotongan, sejumlah besar kabut muncul dari dalam retakan tersebut. Saat kabut muncul, ia berkumpul. Itu memadat dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, masing-masingnya mengambil bentuk yang sangat aneh. Binatang kabut, seru anggota klan abadi terpilih, dan tanaman di antara alis mereka segera mulai berkedip. Lapisan daun menyebar, dan dari dalam terbang keluar pot mulut panjang yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Kabut segera selesai mengembun dan lebih dari 100 binatang hitam ganas muncul di langit. Semua binatang itu memiliki penampilan berbeda dan mengeluarkan aura suram. Segera, raungan rendah yang bisa menembus jiwa muncul. Ekspresi leluhur klan abadi terpilih menjadi suram saat dia menekankan tangannya di antara alisnya.
Sebuah panci mulut besar dan panjang dengan panjang lebih dari 10 kaki muncul. Dia bergegas ke langit dan berteriak, "Kalian masing-masing, ambil posisi dan bersihkan kabut ini dalam waktu 30 menit. Jangan biarkan monster kabut berbentuk manusia muncul." Tubuhnya berkedip-kedip dan segera mendekati monster kabut yang baru saja muncul. Tangannya membentur panci dan tak lama kemudian kekuatan isap yang kuat keluar dari mulut panci. Mata binatang kabut itu tidak terbuka, tapi ia mulai meronta. Tak lama kemudian, tubuhnya menjadi bengkok dan berubah menjadi asap yang tersedot ke dalam panci. Kemudian terdengar suara dentuman dari dalam panci. Selain dia, semua penggarap di sekitarnya memegang harta karun itu. Mata mereka dipenuhi kecemasan saat mereka menyerang monster kabut. Mata Wang Lin berbinar dan menyebabkan pecahan stempel itu terbang dengan gerakan jarinya. Tubuh orang bernama Ta Shen patah di banyak tempat dan darah mengucur dari lubangnya. Namun, dia belum mati dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Wang Lin tidak melihat orang itu tetapi menatap binatang yang terbentuk dari kabut. Matanya terus berkedip saat dia menatap binatang kabut itu. Binatang kabut ini baru saja terbentuk. Mereka punya tubuh, tapi pikiran mereka belum sadar. Selain itu, reaksi klan sangat cepat dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam melawan monster kabut ini. Dalam sekejap, sejumlah besar binatang kabut tersedot oleh harta karun itu. Namun, pada saat ini, ketika salah satu binatang kabut sedang tersedot ke dalam harta karun, tiba-tiba ia membuka matanya. Itu adalah monster kabut pertama yang membuka matanya. Wang Lin belum pernah melihat mata seperti ini. Mata binatang itu tidak memiliki pupil, tapi ada 6 bintik hitam. Selain itu, segalanya berwarna abu-abu. Mata ini benar-benar tidak berperasaan. Anggota klan abadi terpilih dipenuhi rasa takut dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, monster kabut itu bergegas keluar. Itu terlalu cepat. Ia menyusul dalam sekejap dan memasuki orang tersebut melalui lubangnya. Anggota klan abadi terpilih ini mengeluarkan jeritan menyedihkan yang bergema di seluruh dunia. Saat ini, tubuhnya meledak menjadi awan darah dan daging. Binatang kabut itu terbentuk sekali lagi dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang panjang sebelum bergegas menuju orang berikutnya. Setelah itu, binatang kabut satu demi satu membuka mata mereka dan berubah dari keadaan sebelumnya tidak aktif. Mereka sangat haus darah dan bergerak seperti kilat. Arai pembantaian surgawi. Nenek moyang di langit mengungkapkan ekspresi cemas dan menghindari binatang kabut yang datang ke arahnya. Mata Wang Lin menyipit dan binatang kabut yang membuka matanya berlari ke arahnya. Raungan ganas itu seolah mampu menembus pikiran seseorang. Bab 806. Tungku Yin yang misterius. Wang Lin mendengus dingin saat dia bergerak dan dia langsung muncul di samping binatang kabut itu. Kedua jarinya membentuk pedang dan bergerak lebih cepat dari binatang kabut itu. Dia langsung menekan jarinya di antara alis binatang kabut itu dan itu meledak. Namun, setelah runtuh, ia tidak menghilang dan malah berubah menjadi awan kabut. Kabut berputar dan mulai menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba di dekat tempat kabut mulai terbentuk. Guntur di dalam tubuhnya berkumpul di ujung jarinya. Bola petir tiba-tiba muncul. Dengan ujung jari Wang Lin, bola guntur menyerbu menuju kabut yang sedang terbentuk. Terjadi serangkaian ledakan saat kabut semakin runtuh menjadi untaian asap.
Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Semakin banyak guntur yang muncul dan suara gemuruh yang keras menggema di area tersebut. Semua sisa kabut segera hancur. Binatang kabut yang tersisa mengeluarkan raungan tajam pada saat ini dan menyerbu ke arah orang-orang di sekitar mereka. Wang Lin tetap tenang dan melangkah maju. Dia melayang di udara saat jarinya menunjuk ke langit. Dia perlahan berkata, "Sungai dunia bawah." Ada suara gemuruh keras di langit dan sungai bawah tanah muncul. Itu datang dari kehampaan dan aura keluhan yang kuat menyebar. Wang Lin berdiri di atas sungai dunia bawah seolah-olah dia adalah penguasa dunia bawah. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai dunia bawah. Kekuatan isap yang tak terbayangkan datang dari sungai bawah tanah. Binatang kabut yang bergegas keluar sambil mengaum segera terpengaruh dan tanpa sadar tersedot ke dalam sungai dunia bawah. Itu bukan hanya satu monster kabut tapi hampir semuanya. Di bawah kekuatan hisap, monster kabut itu runtuh menjadi kabut seolah-olah mereka sedang berjuang untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa melawan, sehingga mereka terus tersedot ke dalam sungai bawah tanah. Pada saat ini, leluhur klan abadi terpilih mengungkapkan ekspresi cemas dan berteriak untuk menghentikan Wang Lin, surgawi atas tidak boleh. Mata Wang Lin menyipit. Ketika lelaki tua itu berteriak, dia merasa kabut hitam yang tersedot oleh sungai dunia bawah tidak dimurnikan. Sebaliknya, ia berkumpul dan membentuk sosok berbentuk manusia. Sosok manusia ini hanya berupa siluet yang dipenuhi kabut tanpa penampakan yang jelas. Namun, setelah muncul, seolah-olah sungai dunia bawah telah kehilangan kekuatannya dan langsung keluar. Setelah dia muncul, ekspresinya benar-benar buram dan hanya mata kanannya yang terlihat jelas. Nenek moyang klan abadi terpilih dengan cepat mendarat dari langit. Bukan hanya dia, tapi anggota klan lainnya juga dengan cepat mendarat. Setelah lelaki tua itu melihat sosok manusia itu hanya memiliki mata kanan, dia menghela nafas lega. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Surgawi atas, silakan kembali agar saya dapat mengaktifkan susunan surgawi." Ini adalah binatang kabut humanoid. Selama mantra apapun yang mendarat di atasnya tidak langsung membunuhnya, ia tidak akan terluka oleh mantra itu untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Saat dia mundur, binatang kabut humanoid dengan satu mata segera mengejar Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan guntur di tubuhnya berkumpul. Dalam sekejap mata, puluhan bola guntur seukuran kepalan tangan terbentuk di sekitar Wang Lin. Dengan ujung jarinya, bola guntur meluncur menuju binatang kabut humanoid itu. Namun, saat bola guntur mendekat, Wang Lin berteriak sambil mundur, "Kumpulkan." Bola guntur segera berkumpul menjadi satu dan mendarat di monster kabut humanoid. Terdengar suara gemuruh yang keras dan monster kabut humanoid itu roboh, tapi sesaat kemudian, ia berubah bentuk seolah-olah tidak menerima kerusakan apapun. Ia terus mengejar Wang Lin. Baru sekarang ada kekuatan guntur di tubuhnya. Saat ia mengejar Wang Lin, guntur yang dihasilkannya hampir sama persis dengan guntur Wang Lin. Guntur membuat monster kabut humanoid itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia menyusul Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Wang Lin tanpa ampun menebas dengan pedang surgawi. Potongan surgawi segera muncul. Binatang kabut humanoid itu berhenti dan matanya menunjukkan teror.
Ia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Binatang kabut humanoid itu diam-diam terbelah menjadi dua dan sejumlah besar kabut menyembur keluar bersamaan dengan erangan yang menyedihkan. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Dia kemudian muncul kembali di samping kabut dan menggunakan Heavenly Chop sekali lagi. Rise of Heavenly Chop muncul saat kabut terus runtuh. Namun, beberapa saat kemudian, kabut sepertinya mulai menahan Heavenly Chop. Kecepatan keruntuhannya melambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia berteriak, "Berhenti." Mantra berhenti surgawi segera memenuhi area tersebut dan kabut yang terbentuk segera berhenti. Pada saat ini, tato tulang binatang di tangan kanan Wang Lin tiba-tiba muncul. Saat binatang besar itu muncul, matanya memancarkan cahaya seperti hantu dan aura jahat yang pekat memenuhi area tersebut. Kabut memancarkan cahaya abu-abu dan mulai membatu. Mata Wang Lin dingin saat jarinya menunjuk ke arah kabut yang membatu dan sejumlah besar energi asal mengalir masuk. Kabut yang membatu itu runtuh berkeping-keping dan pecahannya runtuh dan akhirnya hancur total. Adegan ini menyebabkan mata para anggota klan abadi terpilih melebar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster kabut humanoid, yang seringkali membutuhkan formasi untuk membunuh, dihancurkan hanya oleh satu orang dalam waktu sesingkat itu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah makhluk humanoid itu hampir tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Ia terus-menerus didorong mundur sebelum akhirnya menemui kehancurannya. Adapun pria kekar yang tertekan ke tanah oleh pecahan itu, dia berjuang untuk bangkit. Dia menatap Wang Lin di udara dan sangat terkejut. Ini adalah surgawi, mantra. Wang Lin jauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan leluhurnya tercengang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Layu pasangan Dao." Wang Lin menarik pandangannya dari tempat monster kabut berbentuk manusia itu menghilang. Kemudian dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, "Sekarang bawa aku ke Tungku Yin misterius." Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Rasa hormat di matanya menjadi lebih kuat dan dia dengan cepat berkata, "Lewat sini, surga atas." Saat dia berbicara, dia terbang ke udara dan perlahan terbang menuju sekelompok bangunan. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai mengikuti dari belakang. Kali ini, tidak ada anggota klan abadi terpilih yang berani menghentikan mereka. Mata pria kekar itu berbinar dan berdiri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum terbang mengejar mereka. Orang tua itu berbalik dan dengan marah berteriak, "Tasan, apakah kamu akan terus tidak berterima kasih? Surga atas sudah penuh belas kasihan." Wang Lin memang menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, dia datang ke sini tanpa mengetahui apapun. Dia takut hal itu akan berdampak buruk jika dia membunuh seseorang, jika tidak, Tasan pasti sudah mati. Tasan berkata, "Leluhur, Tasan tahu dia salah. Aku hanya ingin pergi bersama kalian ke Tungku Yin misterius. Lagi pula, aku sangat akrab dengan tempat itu." Orang tua itu mengerutkan kening dan hendak menegurnya ketika Wang Lin dengan tenang berkata, "Ayo, memimpin jalan." Orang tua itu membungkuk dan mengabaikan Tasan saat dia terbang ke depan. Mereka bertiga tidak cepat, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Wang Lin melihat sebuah perubahan di area terbuka melewati bangunan. Perubahan ini tidak besar dan ada banyak retakan di atasnya. Di bawah altar ada gerbang berwarna ungu.
Di atasnya ada sebuah rune yang terkadang berkedip-kedip. Orang tua itu mendarat di depan pintu. Dia kemudian menggigit ujung jarinya dan menggambar tanda yang sama seperti yang ada di pintu di udara dengan darahnya. Ada kilatan cahaya merah saat suara gerbang terbuka bergema di seluruh area, memperlihatkan pintu masuk yang gelap di dalamnya. Untaian aura dingin keluar dari dalam. Saat rasa dingin hinggap di tubuh, seolah-olah bisa menembus ke dalam tubuh Anda. Jika budidaya seseorang kurang, aura dingin ini akan meninggalkan luka tersembunyi. Orang tua itu berdiri di samping surgawi atas, disinilah Tunku Yin misterius berada. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Ada energi spiritual surgawi yang tersembunyi dengan baik di bawah aura dingin ini. Wang Lin dengan tenang berkata, "Masuk." Orang tua itu mengangguk dan berjalan menuju pintu masuk. Tasan ragu-ragu sebelum matanya dipenuhi ketegasan. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan menghalangi orang tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan berteriak, "Tasan, apa yang kamu lakukan sekarang?" Tasan memandang Wang Lin dan berkata, "Tempat ini dipenuhi dengan energi dingin. Nenek moyangnya terlalu tua, jadi merepotkan. Biarkan aku yang memimpin, oke?" Orang tua itu terkejut dan berkata, "Meskipun energi dinginnya kuat, tubuh saya masih dapat menahannya." Tasan memandang Wang Lin dan berkata, "Surgawi atas, Tasan adalah penjaga altar generasi ini. Saya memiliki kualifikasi untuk membawa Anda masuk." Mata Wang Lin tenang saat dia melihat Tasan. Matanya sepertinya mengandung daya tembus dan bisa melihat menembus hati Tasan. Di bawah tatapan ini, Tasan masih menatap Wang Lin dan tidak berusaha menghindari tatapan Wang Lin sama sekali. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Oke." Tasan tidak lagi berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk. Wang Lin menyeringai dan perlahan mengikuti ke dalam. Adapun lelaki tua itu, dia mengerutkan kening. Dia samar-samar telah memahami pikiran Tasan. Namun, dia tidak mengikuti dan duduk di tanah. Ada beberapa lapisan tangga di dalam pintu masuk. Saat mereka menuruni tangga, aura dingin menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, mereka mencapai dasar dengan Tasan memimpin. Saat mereka mencapai dasar, mata Wang Lin menyipit. Ada dunia lain di bawah pintu masuk. Area ini lebarnya sekitar 1000 kaki dengan tungku setinggi 100 kaki di tengahnya. Permukaan tungku memiliki tanda tato yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.